sini ada kami berempat. Saya Nuriani, Saya Saryani, saya Rogo Sinenggolan, dan saya Linsa. Hari ini kami ingin berbagi sesuatu yang penting tapi sering terabaikan. dan yap, ini tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya pada tulisan di ruang publik. Boleh minta waktunya sebentar? Mari kita bahas bersama-sama tentang kesalahan penulisan yang sering terjadi, Sekaligus perbaikannya sesuai kaidah bahasa Indonesia. Contoh pertama, tulisan kami hanya menjual obat asli. Kesalahannya terdapat pada penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Kata asli ditulis dengan huruf kapital semua. Padahal, dalam penulisan formal, huruf kapital hanya digunakan di awal kalimat atau untuk nama diri. Untuk penekanan, sebaiknya digunakan cetak tebal atau miring, bukan kapital semua. Selain itu, tanda seru ditulis spasi dengan kata sebelumnya. Padahal menurut EYD atau ejaan yang disempurnakan, tanda baca harus menempel langsung pada kata terakhir. Jadi bentuk yang benar adalah kami hanya menjual obat asli. Contoh kedua, spanduk makanan dengan tulisan terima pesanan. Tulisan ini kurang tepat karena menggunakan kata kerja dasar terima tanpa imbuhan, sehingga terlihat tidak formal dan tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kata kerja sebaiknya menggunakan imbuhan agar maknanya jelas. Jadi, bentuk yang benar adalah menerima pesanan. Selain itu, penggunaan kata dengan pada kalimat ayam celup dengan saus berlimpah juga salah. Kata dengan seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena posisinya berada di tengah kalimat. Perbaikannya adalah ayam celup dengan saus melimpah. Contoh ketiga, tulisan scan me. Kesalahan di sini ada dua. Pertama, penggunaan bahasa Inggris tanpa alasan yang jelas. Padahal terdapat pandanan kata baku dalam bahasa Indonesia. Kata scan berarti pindai, kata me berarti saya atau aku. Kedua, penggunaan spasi sebelum tanda seru juga salah, karena menurut EYD, penggunaan tanda baca harus menempel dengan kata sebelumnya. Penulisan yang tepat misalnya, Pindai kode respon cepat atau pindai untuk mendaftar agar lebih komunikatif dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh yang keempat adalah penulisan terima kos. Ini kurang tepat karena istilah kos berasal dari bahasa Belanda yaitu koster atau indekos. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia telah diserap menjadi kos. Kata kos tidak menggunakan huruf T. Untuk bentuk yang lebih formal dan lebih baku bisa digunakan menerima sewa kamar kos. Tulisan parkir khusus pegawai dan dosen. Kesalahannya terletak pada kata dan yang ditulis dengan huruf kapital. Menurut EYD atau ejaan yang disempurnakan, kata tugas seperti dan atau tetapi hanya ditulis kapital jika berada di awal kalimat. Jadi bentuk yang benar adalah parkir khusus pegawai dan dosen. Atau untuk lebih memperjelas, bisa ditulis dengan tempat parkir khusus pegawai dan dosen. Terakhir, ini menjadi salah satu kesalahan yang sering kali dijumpai. Penulisan musola tidak ada dalam KBBI. Tulisan yang benar dalam aturan KBBI adalah musala. Kesalahan-kesalahan ini muncul karena kurangnya perhatian terhadap aturan ejaan atau karena sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sepele. Padahal, bahasa adalah cerminan bangsa. Dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kita sedang menjaga identitas dan martabat kita. Bahasa menunjukkan bangsa, maka mari kita rawat bahasa Indonesia itu mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.